Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya. Dimas memimpin berdoa. Tempat duduk siap gerak. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Ya, oke, kita presensi dulu ya. Adelia? Hadir, Pak. Ya. Amifah? Hadir, Pak. Amar? Hadir, Pak. Anjas? Hadir, Pak. Wiwit? Hadir. Ya. Oke, terima kasih ya. Berarti video ya. Masuk semua ya hari ini ya. Iya. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan yang namanya gastronomi molekuler ya. Sebelum saya memulai pelajaran, tolong bawa meja. Apakah ada sampah? Ada bungkus permen? Biasanya ada bungkus permen. Ayo. Bersih ya kelasnya. Di sini saya akan menampilkan dulu sebuah gambar sebelum saya menjelaskan materi ya. Nah, ini apa ini? Mojito. Kok tak seperti mojito? Padahal mojito itu kan di gelas, kemudian ada esnya. Nah, kok ini nggak ada? Gimana? Dimodifikasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita mengidentifikasi bahan pembuatan food gastronomi molekuler. Bahan-bahannya apa saja dan mengklasifikasi jenis dari food gastronomi molekuler dengan penuh percaya diri. Ya, kemudian mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan food gastronomi. Nanti saya akan melakukan penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap selama kamu diskusi. Saya nilai sikapmu bagaimana. Terus termasuk di dalam keterampilanmu nanti pada saat presentasi. Ya, nanti saya nilai. Kemudian ada tes pengetahuan. Nanti saya akan adakan post test setelah saya menyampaikan materi. Ya, ya. Ini membuat kaviar dari buah-buahan. Ya. Oke, silakan diperhatikan. Jadi ini membuat kaviar dari buah-buahan. Gastronomi molekuler atau molekuler gastronomi, ya, ini adalah studi ilmiah mengenai gastronomi atau lebih lengkapnya adalah cabang ilmu yang mempelajari transformasi fisiokimiawi, ya. Jadi menggunakan ilmu fisika dan kimia dari bahan pangan selama proses memasak. Di prinsip memasak gastronomi molekuler itu menggunakan apa tadi? Prinsip apa? Fisika dan kimia. Fisika dan kimia. Tadi untuk membuat kaviar tadi ya, untuk membuat kaviar bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah ya, yang kedua kalsium laktat dan natrium alginat. Ya, kalsium laktat dan natrium alginat. Ini Saya Pak udah. ya, silakan. Kenapa tadi pas membuat kaviar harus menggunakan minyak yang dingin? Oh. Kenapa enggak menggunakan minyak yang biasa? Kenapa kok harus menggunakan minyak yang dingin? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok harus pakai minyak yang dingin, tidak memakai minyak yang biasa saja gitu? Karena dia cepat beku. Ya, pakai minyak yang dingin, ya, suhunya itu apa namanya? Dingin. Itu kaviarnya biar cepat membentuk. Ya. Jadi lapisan luarnya itu lebih cepat menghilang. Setelah saya sampaikan materi ya mengenai gastronomi molekuler, mengenai PowerPoint ya, tadi di PowerPoint ya. Jadi saya akan memberikan sebuah penugasan dan permasalahan
Salah. Jadi buatlah kelompok yang beranggotakan 4 orang dalam satu kelompok. Setelah melihat tayangan video tentang food gastronomi molekuler dan mendengar penjelasan dari guru, ya, diskusikan permasalahan berikut. Carilah dan tonton video tentang food gastronomi molekuler yang dapat dicari di kanal YouTube. Jadi kalian nanti nanti kalian mencari video mengenai food gastronomi molekuler, ya, dari YouTube. Kemudian yang kedua, identifikasikanlah resep dan teknik pembuatan pada video tersebut. Paham tugasnya? Paham ya? Waktunya kira-kira 30 menit ya? Cukup ya? Oke, kelompoknya dibagi ya, sudah ya? Dibagi ya tadi ya? Yang kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nanti resepnya sama teknik pembuatannya ditulis di kertas yang sudah saya sediakan. Ya, kemudian setelah itu di scan, dibuat file PDF, kemudian dikirim di link ini. Paham? Nah, oke. Ini mau bertanya Pak, gimana resepnya segini Pak? Persisannya. Apa? Cukup. Oh ini, ini kan ada 3 bahasa kalau tidak salah. Ini ada 3 bahasa toh. Iya. Nah, 3 bahasa. Ini kan 2/3 komputer. Ini bahasa Italia, ini bahasa Spanyol. Jadi bahasa itu Pak? Kalau ada 3 bahasa, jadi atas sendiri adalah bahasa Inggris. Ya, kamu pakai bahasa Inggris di artik gitu aja. Makasih Pak. Ya, itu sama. Ya, betul. Jadi dari luarnya tuh tampak seperti ada pembungkusnya. Ya, seperti apa ya? Seperti jelly gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah video kami. Saya akan menjelaskan cara membuat mojito soda dengan metode food gastronomi molekuler. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mojito, yaitu ada gula pasir, daun mint, soda, jeruk nipis, dan espresso. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita membuat minuman mojito terlebih dahulu, kemudian mencampurkan kalsium laktase ke dalam minuman mojito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai frozen parmesan foam dengan menggunakan teknik foam atau emulsification menggunakan resep 1 200 gram parmesan, 2 200 ml air, 3 1 sendok teh lecithin kedelai, 4 sisiling. Saya di sini mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu white
kelapa. Untuk cara membuatnya, masukkan air dan agar-agar ke dalam panci, masak hingga larut. Yang kedua, masukkan coklat putih dan air kelapa, aduk dan bumbukan. Ketiga, tuangkan ke dalam gelas. Setelah itu cetak dan sisihkan ke dalam air es selama 3 menit. Saya akan mengadakan post-test. Silakan semua buku ditutup semua, ya. Nah, itu silakan diklik kemudian join, ya. Nah, ada 10 soal yang kalian harus kerjakan. Peringkat 1 dan peringkat 2 setelah mengerjakan soal post-test mengenai gastronomi molekuler. Peringkat 1 Nasya, ya. Terus peringkat 2 Mufidah dengan skor. Kemudian nomor 3 Nita. Setelah kita mempelajari food gastronomi molekuler, ya, kira-kira kesimpulan untuk pelajaran hari ini mengenai food gastronomi molekuler apa? Pengertiannya bagaimana untuk food gastronomi molekuler itu? Pengertiannya yaitu studi ilmiah yang mempelajari ilmu transformasi fisiokimiawi dan bahan Gampangan ya. Jadi food gastronomi molekuler itu adalah studi ilmiah yang mempelajari transformasi ilmu di bidang fisika dan kimia yang kemudian diaplikasikan di bahan pangan. Saya akan bagikan lembar refleksi, silakan nanti diisi. Dengan bahasamu sendiri, pendapatmu sendiri, ya. Refleksi pada hari ini, silakan. Pendapat saya tentang materi food gastronomi molekuler yang sudah dijelaskan oleh guru adalah saya lebih paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan food gastronomi molekuler setelah dijelaskan oleh guru dari prinsip memasak, bahan-bahan yang dibutuhkan, teknik memasak, alat-alat yang digunakan, serta macam-macam bidangan gastronomi molekuler. Setelah melakukan kegiatan diskusi tentang food gastronomi molekuler, hal-hal positif apa saja yang kamu dapatkan dalam kegiatan diskusi tersebut? Saya menjadi lebih memahami dan mendalami tentang food gastronomi molekuler. Ternyata di jurusan kuliner ini tidak hanya belajar tentang bagaimana caranya memasak dan menghidangkan makanan, tetapi juga mempelajari tentang transformasi kimia dan fisika. Selain itu, dengan berdiskusi, kami bisa saling bertukar pendapat dan pikiran masing-masing, sehingga pengetahuan tentang food gastronomi molekuler menjadi lebih beragam dan lebih luas. Dengan kegiatan diskusi juga bisa melatih komunikasi. Terima kasih sudah mengisi refleksi untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya adalah kita membuat hidangan dari daging. Oke, ada yang tanyakan? Tidak? Ya, kalau tidak ada yang tanyakan, ya coba dicek dulu ya kebersihan kelasnya, apakah masih kotor, apakah masih bersih? Masih bersih. Ya, masih bersih ya. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya kita tutup dengan berdoa. Silakan Mas memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.